Setiap anggota DPR memiliki masa khusus yang disebut reses, yaitu waktu di mana mereka kembali ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung. Untuk mendukung kegiatan tersebut, negara memberikan dana reses yang seharusnya digunakan bukan untuk proyek fisik atau pembangunan, melainkan untuk menampung, mendengarkan, dan menindaklanjuti suara masyarakat. Namun, tahukah kita berapa besar dana yang dikeluarkan negara untuk kegiatan ini? Satu orang anggota DPR menerima sekitar 702 juta rupiah setiap kali masa reses. Jika dikalikan selama 5 tahun masa jabatan, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 17,55 miliar rupiah per anggota, dengan asumsi 5 kali per tahun. Dan jika dihitung secara keseluruhan, negara harus mengeluarkan lebih dari 10 triliun rupiah hanya untuk kegiatan reses seluruh anggota DPR. Pertanyaannya, sejauh mana masyarakat mengetahui hasil nyata dari penggunaan dana sebesar itu? Apakah aspirasi rakyat benar-benar tersampaikan dan diolah menjadi kebijakan yang berarti? Atau justru dana tersebut berputar di lingkaran kegiatan formalitas yang tidak bisa diakses publik? Di era digital saat ini, rakyat sebenarnya sudah bisa langsung menyampaikan aspirasi melalui media sosial, forum daring, atau kanal komunikasi publik lainnya. Maka muncul pertanyaan penting. Masihkah wajar jika dana triliunan rupiah dikeluarkan tanpa laporan publik yang transparan dan dapat diverifikasi oleh rakyat sendiri? Di tengah keresahan itu, muncul gagasan sistem transparansi dana reses berbasis kecerdasan buatan (AI), sebuah sistem digital yang berfungsi seperti marketplace aspirasi rakyat, di mana setiap anggota DPR dapat mempublikasikan kegiatan resesnya, sementara rakyat dapat memantau, menilai, dan memberi umpan balik secara langsung. Sistem ini memiliki sejumlah fitur utama. Dashboard publik per dapil menampilkan berapa dana reses diterima dan digunakan untuk apa saja. AI Auto Report Generator yang otomatis membuat laporan dari bukti kegiatan berupa foto, video, dan dokumen. Fitur feedback publik, di mana rakyat bisa memberikan rating dan testimoni berdasarkan pengalaman nyata. AI Summary Nasional, yang merangkum seluruh kegiatan reses DPR secara real-time. Dan yang paling penting, AI Anomaly Detection, yang dapat mendeteksi penyimpangan, seperti acara fiktif, biaya tidak wajar, atau peserta kegiatan yang ternyata hanya keluarga sendiri. Melalui sistem seperti ini, transparansi menjadi konkret, bukan sekedar wacana. Rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi mitra aktif dalam pengawasan penggunaan dana publik. Dalam kacamata Oost Djubedir, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil, gagasan ini bisa dibaca sebagai refleksi moral dan rasional terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Objektif, karena berbicara berdasarkan data, bukan prasangka. Sistematis, karena menyusun masalah, solusi, dan langkah implementasi secara jelas. Toleran, karena tidak bermaksud menyerang DPR, melainkan mengajak untuk berkolaborasi demi kepentingan bersama. Jujur, karena menempatkan keterbukaan sebagai prinsip utama pengelolaan dana publik. Benar, karena mengembalikan makna reses sesuai amanah konstitusi, menyerap aspirasi rakyat bukan sekedar agenda politik. Dan adil, karena menempatkan rakyat dan wakilnya dalam posisi yang sejajar di hadapan kebenaran dan data. Melalui pendekatan Oost Djubedir, transparansi bukan alat untuk mempermalukan siapapun, tetapi sarana untuk memperkuat kepercayaan antara rakyat dan wakilnya. Sebab kepercayaan hanya tumbuh dari kejujuran yang terbuka, bukan dari laporan yang tertutup. Pada akhirnya, transparansi dana publik bukan hanya tentang keuangan, tetapi amanah. Tentang bagaimana uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk kepercayaan, kebijakan, dan keadilan sosial. Di era kecerdasan buatan, tidak ada lagi alasan untuk menutupi kebenaran. Keterbukaan adalah bentuk tertinggi dari keadilan. Dan ketika rakyat, wakilnya, serta teknologi berjalan bersama dalam kejujuran, disitulah lahir Indonesia yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil.